Kisah kelam Fitriani, jasad dicor tinggal kerangka, nikah usia 14 tahun. Terungkap kisah kelam hidup Fitriani, perempuan asal Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang ditemukan tewas dengan kondisi jasad sudah menjadi kerangka di rumah Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Fitriani tewas setelah dibunuh suaminya, Supriyo Handono, di dalam rumahnya 2 tahun silam. Supriyo Handono tidak memakamkan jasad istrinya secara layak, namun dimasukkan ke dalam lubang yang sudah digali di dalam kamarnya. Setahun kemudian, Handono baru mengecor bagian atas galian untuk mengubur jasad korban. Jasad Fitriani ditemukan dalam wujud kerangka manusia oleh pekerja yang merenovasi rumah tersebut. Kisah pertemuan Fitriani dan Supriyo Handono terjadi di Sulawesi sekitar 8 tahun silam atau sekitar tahun 2015 silam. Saat itu Handono sedang merantau di Sulawesi. Informasi yang diperoleh surya.co.id, Supriyo Handono menikahi Fitriani secara siri. Ketika menikah dengan Supriyo Handono, usia Fitriani diperkirakan masih 14 tahun. Dari pernikahan ini mereka memiliki anak laki-laki yang kini berusia 7 tahun. Putra pertama ini dilahirkan di Konawe Selatan. Pada tahun 2016, Supriyo Handono memutuskan memboyong Fitriani dan anak laki-lakinya ke Blitar, Jawa Timur. Subagio, kakak ipar Supriyo Handono, mengungkapkan saat pulang itu, anak pertama Fitriani masih bayi dan belum bisa berjalan. Beberapa tahun di rumah, SH dan Fitriani kembali dikaruniai anak kedua laki-laki, sekarang anak keduanya berusia 4 tahun. Setelah kembali ke Blitar, SH bertani sambil membuka usaha untuk hidup. SH bersama istri pernah membuka usaha produksi tempe namun tidak bertahan lama. Terakhir ia memelihara ayam. Menurut Subagio, hubungan keluarga SH dan Fitriani mulai kurang harmonis sejak mereka membuka kafe di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, sekitar 2 tahun lalu. Fitriani dikabarkan punya pria idaman lain setelah mereka membuka kafe. Soal itu, Subagio tidak membantah. Karena Subagio pernah ikut menjadi saksi ketika SH menyerahkan istrinya, Fitriani, kepada pria lain asal Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Sejak diserahkan kepada pria lain, Subagio sudah tidak pernah melihat istri SH datang ke rumah. Karena Subagio sendiri waktu itu jarang di rumah, Subagio sering kerja sebagai tukang bangunan di luar kota. Seminggu setelah diserahkan keselingkuhannya, Fitriani justru pulang ke rumah. Saat itulah petaka itu muncul. Ketika bertemu lagi di rumah, Handono dan korban terlibat cekcok mulut. Di tengah-tengah cekcok itu, Handono memukul kepala korban menggunakan kayu. Seketika korban terjatuh di lantai, Handono mengangkat tubuh korban ke kamar agar tidak ketahuan anak-anaknya. Handono juga menutup pintu depan dan belakang rumah sambil melihat situasi di sekitar rumah. Selanjutnya, Handono melepas baju istrinya yang sudah meninggal dunia. Handono juga membersihkan darah di tubuh istrinya dan kemudian membungkusnya menggunakan selimut. Handono menggali lubang untuk mengubur korban mulai siang sekitar pukul 12 hingga sampai menjelang maghrib. Setelah maghrib, Handono baru memasukkan jasad korban ke lubang di kamar rumah. Setahun kemudian, Handono baru mengecor bagian atas galian untuk mengubur jasad korban. Sekitar 2 bulan lalu, SH menjual rumah warisan dari orang tua kepada Sugeng Riyadi, kakak iparnya. Sugeng Riyadi merupakan suami dari Domiratul Kusnah, juga kakak SH. Subagio tidak tahu alasan SH menjual rumah, namun setelah menjual rumah, SH kembali membuka kafe di Wates, Kabupaten Kediri. Saat rumah dijual, SH sempat menggembok pintu salah satu kamar rumah yang digunakan untuk mengubur jasad istrinya. SH juga berpesan agar gembok pintu kamar tidak dibuka. Subagio tidak curiga dengan pengakuan SH, karena kebetulan SH memang suka dengan barang antik. Namun ketika dilakukan renovasi oleh pemilik rumah baru, Sugeng Riyadi, pekerja membuka pintu kamar tersebut. Pekerja penasaran dengan bangunan cor baru di lantai kamar. Kemudian pekerja membongkar bangunan cor baru di lantai kamar dan menemukan kerangka manusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.